Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan dan tentu mengasihi Tuhan pula, bukan? Ya, kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Sabtu 11 September 2021. Jemaat terkasih, kita patut bersyukur melewati hari demi hari yang tidaklah mudah di tengah pandemi ini. Berita yang kita dengar, kondisi kota Surabaya dan Indonesia juga makin membaik di dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Dan aktivitas perekonomian mulai berputar kembali. Sadarkah saudara bila semua yang terjadi di dalam kontrol dan kendali Allah atas semua yang ada? Allah bisa memakai apa dan siapa saja untuk menghadapi persoalan yang ada, termasuk menggunakan tangan pemerintah kita di dalam mengambil kebijakan yang tepat. Atau barangkali saat ini saudara sedang dalam sebuah situasi yang terus mempertanyakan, benarkah Allah memegang kendali? Saudara tidak menyangkali keberadaan Allah, namun mempertanyakan di mana Allah di tengah kondisi sulit ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah istilah agnostik yang mungkin pernah kita dengar. Ada satu jenis agnostik yang dikenal sebagai agnostik teisme, yaitu pandangan seseorang yang tidak mengaku tahu konsep keberadaan Tuhan, tetapi masih percaya akan keberadaan tersebut. Nah, di dalam Samas hari ini kita akan belajar tema ini dari para imam kepala dan tua-tua di zaman Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 23 hingga 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala kepada tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara, saya mau mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat kejadian sebelum peristiwa ini yang tertulis pada ayat 12 hingga yang ke-14, di mana sehari sebelum peristiwa ini Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan kemudian ia berkata kepada mereka, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lalu setelah itu Yesus menyembuhkan orang buta dan orang timpang yang datang ke bait Allah pada saat itu. Nah, tentu saja para imam kepala dan tua-tua turut menyaksikan peristiwa ini dan menjadi marah karena Yesus mengobrak-abrik apa yang mereka pertahankan selama ini, dan tentu saja membawa keuntungan bagi mereka, serta mendengar perkataan Yesus yang sangat tajam dan bisa memekakkan telinga tersebut. Wow, tentu saja para tua-tua dan imam kepala ini pulang ke rumah dengan sebuah kemarahan dan pertanyaan besar. Siapa Yesus ini ya? Kok berani-beraninya mengaku bait Allah sebagai rumahku? Atas dasar kuasa siapakah? Atau dari manakah dia berbicara? Ya, pertanyaan inilah yang mereka ajukan keesokan harinya ketika kembali menjumpai Yesus di bait Allah. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Para imam kepala dan tua-tua tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki otoritas atas dirinya. Pertanyaan mereka seperti pertanyaan para filsuf yang bertanya demikian. Apakah Allah bisa membuat batu sedemikian rupa sehingga dia tidak sanggup mengangkatnya? Mereka tidak tahu tentang
konsep keberadaan Tuhan yang hakiki itu. Namun percaya akan keberadaan tersebut. Ya, bukankah para imam kepala adalah orang-orang yang bertugas melayani dan memimpin ibadah di bait suci? Bukankah kitab orang Yahudi yaitu kitab Tanakh yang meliputi Torah, Nevi'im, dan Ketuvim telah mereka pegang sebagai kitab suci mereka pada saat itu, dan di dalam kitab suci mereka telah dituliskan tentang janji kedatangan Mesias yang ke dalam dunia ini. Lalu bagaimana mungkin mereka bertanya seperti itu pada Yesus yang adalah Sang Mesias itu? Ya, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi mengajukan pertanyaan balik. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Nah, dari pertanyaan Yesus ini kita dapat melihat isi hati dan pikiran mereka sesungguhnya. Bahwa mereka tahu bahwa baptisan Yohanes dari sorga, dan tentu mereka akan teringat perkataan Yohanes ketika berjumpa Yesus saat peristiwa pembaptisan Yesus, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Namun mereka tidak mau percaya. Bahkan mereka lebih takut kepada orang banyak bila menjawab bahwa baptisan Yohanes dari manusia. Karena semua orang tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Saudaraku, para imam kepala dan tua-tua yang tadinya mempertanyakan keberadaan Yesus ini akhirnya memilih diam ketika Yesus merespon mereka dengan cara tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi memberikan pertanyaan balik. Ada seorang filsuf bernama Anselmus dari Canterbury pada akhir abad ke-11 pernah berkata demikian, "Percaya baru mengerti." Para imam kepala dan tua-tua pasti sudah tahu banyak tentang kitab suci. Namun mereka tidak percaya, sehingga tidak dapat mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin saudara berkata, saya sudah percaya Tuhan, namun saya jarang baca kitab suci. Yang penting kan percaya. Nah, percaya yang bagaimana yang saudara maksudkan itu bila saudara tidak membaca kitab suci? Atau saudara berkata, saya percaya dan membaca kitab suci, namun saya tidak mengerti. Kedua respon ini akan buat kita bertanya-tanya ketika kesulitan datang mencobai kita dan dapat menggoncangkan iman. Apakah benar Allah ada dan memegang kendali? Di manakah Allah? Bagaimana kuasanya bekerja? Pandemi masih berlangsung, kesulitan ekonomi masih mendera hidupku. Keluargaku berantakan, relasiku dengan sesama makin jauh. Di manakah Engkau, Tuhan? Saudaraku, apapun pertanyaan dan keluhan yang engkau ajukan itu tidaklah mengubah keberadaan Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dia adalah Allah yang hadir dan memegang kendali sejarah dunia ini, termasuk hidupmu. Segala peristiwa boleh terjadi, kesulitan, kesedihan, bahkan kehancuran sekalipun. Saudara, dia tidak pernah tinggal diam. Ketahuilah, dia menjawab semua seruanmu dengan caranya yang ajaib. Oleh karena itu, Tuhan meminta engkau dan saya untuk percaya terlebih dahulu. Barulah kita dapat mengerti jawaban Tuhan. Mengerti dengan membaca sungguh-sungguh firman Tuhan, serta memegangnya dalam hidup kita sehari-hari. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat damai, selamat untuk menjadi percaya dan mengerti pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau pernah datang ke dalam dunia. Engkau hadir dalam sejarah dunia ini. Engkau memegang kendali atas hidup kami. Apapun keadaan, kondisi, situasi kami saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang telah mengajar kami untuk percaya, untuk kami boleh mengerti akan rencana-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh percaya dan mengerti pimpinan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk mau belajar firman-Mu, untuk mau sungguh-sungguh memegang firman-Mu dalam hidup kami.
sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh badai topan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau percaya dan kami mau mengerti. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.